Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan apa yang terjadi pada diri saya. Saya sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang diri saya. Saya ini siapa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu sama sekali. Saya hanya merasakan pahitnya hidup di dunia ini yang saya rasakan dari semenjak saya kecil. Ketika saya mengetahui tanda dan cirinya ada pada saya, saat itu dulu, pokoknya ketika saya mengetahui tanda dan cirinya ada pada saya ketika saya bertobat kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya saya sering ketiduran di musola. Ya, saya tidak mau berbicara saya sedang apa di situ. Intinya saya sampai ketiduran di musola. Dan di musola itu ada seorang anak muda, masih sekisaran umur 14-15 tahun. Dia masih belia lah pokoknya. Dan di situ, dan saat itu di musola itu kok tumben-tumbenan ini hawanya kok panas di musola itu. Dan pada akhirnya saya tidur di luar, lalu datang anak muda itu. Dan anak muda itu, kata dia berbicara dengan, dia menemui seorang kakek-kakek di samping saya. Ketika besokannya dia bercerita kepada saya, anak muda itu. Dia bilang seperti ini. Semalam ada kakek-kakek di samping katanya. Kata dia seperti itu. Yang bener, kata saya kan nggak ada apa-apa. Tapi emang kata si Jin Allah, emang hawanya semalam tidak sembarangan gitu, nggak enak banget badan saya atas izin Allah tuh. Terus anak muda itu berbicara, kakek-kakek itu terus saya samperin. Di sini dia berbahasa Sunda ya, tapi saya artikan bahasa Melayu. Terus saya samperin orang itu tuh, kakek-kakek jenggotan kata dia. Dan abis itu diajak ngobrol sama dia, sama anak muda itu. Kata dia, terus pokoknya ujung-ujungnya kakek itu berbicara kepada dia. Kata kakek-kakek berjenggot itu, saya lagi tidur, saya lagi tidur, saya nggak tahu apa-apa. Kata kakek itu, ini anak bukan anak sembarangan, ngomong ke anak muda itu. Ngomong ke saya ya, saya lagi tidur, dia mau ngomongin saya. Tapi dia berbicaranya ke anak muda itu. Kata kakek-kakek jenggotan itu, ini anak bukan anak sembarangan. Terus kakek-kakek itu berbicara lagi kepadanya. Belum waktunya katanya. Kata kakek-kakek itu belum waktunya. Ya seperti itulah anak muda itu yang menyampaikan apa yang dia tahu saat malam itu. Dan yang kedua, ada seorang ibu tua. Dia masih kerabat dengan saya. Dia sakit stroke. Malam itu mau saya obatin. Dan alhamdulillah saya obatin, saya datang. Dan sebelum saya datang, orang yang sakit itu didatangin kakek-kakek berjenggot itu. Saya keder, dia lewat mana? Sementara ini jalan satu, lumayan ada 200 meter gangnya gitu. Mau lewat mana dia, kakek-kakek berjenggot itu? Pokoknya sebelum itu dia
berbicara ke wanita tua itu, dia berbicara katanya saya diomongin sama kakek-kakek berjenggot itu, katanya mulut saya suruh dikunci. Jadi begini, kakek-kakek berjenggot itu berbicara ke orang tua itu, mulut anak itu harus dikunci, terus nanti dia mau diumpetin 40 hari. Nah habis itu saya dia keluar, saya datang, tapi saya tidak ketemu di jalan. Nah setelah itu ibu tua itu bercerita kepada saya seperti itu. Nah pada akhirnya, maksudnya apa ini? Emang sebelum itu saya suka apa tuh aneh. Kenapa ini kok yang ada di kok, kan saya sering nonton YouTube ya, anggapannya suka YouTubean lah. Dikit-dikit di video Satria Piningit budak angon, Satria Piningit budak angon. Nah pada akhirnya penasaran, tapi saya cuekin tuh yuk, beberapa kali saya cuekin. Nah pada akhirnya saya penasaran, saya teliti. Nah pas saya teliti, ujung-ujungnya ya begini, ujung-ujungnya kok tanda dan cirinya ada pada saya semua. Aneh kan? Dan kakek-kakek itu berbicara seperti itu. Terus saya teliti kan ya, terus ujung-ujungnya rumahnya di ujung sungai, belakang sungai, tertutup pohon anjung dan handelem, pintu rumahnya setinggi batu dan sebagainya. Nah saya penasaran sampai saya samperin ke sono, ke rumah ibu saya di Gunung Halimun, yaitu Gunung Salak. Kok semua atas izin Allah sama? Dan yang belum saya dapat, bagaikan sangkar merpati susun 3, pintu rumahnya setinggi batu. Itu belum saya dapat tuh kabarnya ya. Nah habis itu saya pulang. Nah pas sudah pulang, ada yang kayak ngasih tahu gitu, tuh yang dimaksud pintu rumahnya setinggi batu, batu belakang rumah kamu. Nah habis itu saya ukur, Masya Allah sama, sama. Dan satu lagi, satu laginya bagaikan sangkar merpati susun 3. Sangkar merpati susun 3. Saya teliti, oh nggak taunya kamarnya ada 3, kamar merpatinya ada 3 gitu. Yang dimaksud kamar. Oh seperti ini. Jadi bukan saya ya yang jadi bukan saya yang apa tuh, jadi bukan saya yang ini apa tuh, mengada-ngada gitu. Pokoknya saya nggak mengada-ngada lah. Itu atas izin Allah tuh ada yang berbisik gitu. Nah pada ujung-ujungnya kan, Masya Allah kok semuanya sama sih. Lalu saya teliti semuanya sampai ke fisiknya, kok atas izin Allah ada sama semua. Dan pada akhirnya saya ke orang-orang yang diberi petunjuk, sampai-sampai ada yang bilang Satria Piningit hanya lulusan SD, dan saya cuma lulus SD. Ada lagi tuh YouTube Kironggo Jati, cari aja tuh. Jadi istrinya bermimpi, jadi tuh dikasih mimpi yang dibilang SP itu dikelilingin para raja-raja. Dia kurang lebih umurnya sekitaran 30-an. Dan saya lagi itu umurnya mungkin masih 32. Tapi dia bilang sekisaran 30. Kalau dalam hati kendak, kalau kok sama lagi aja. Dan saya teliti semuanya, Masya Allah semuanya sama. Sama semuanya, sampai dibilang, pokoknya sama lah. Pokoknya tanda dan cirinya ada 50.
itu atas izin Allah itu semuanya sama. Sama. Pokoknya itu Jangka Jayabaya Mawangsit Siliwangi itu benar adanya. Bukan mengada-ngada, bukan siloka. Ya, bukan siloka harus ada artinya gini-gini, enggak. Itu benar adanya. Benar tertutup rindanga pohon hanjuang sama handelem. Benar. Tapi di rumah saya kan kanan depan kuburan, samping kuburan. Jadi kuburan itu pohon handelem. Kan dikuburkan pohon handelem kan ya. Tuh pohon handelemnya di situ. Jadi dikelilingin pohon handelem rumah saya sama hanjuang. Ya, yang dimaksud seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengaku Satria Piningit Budak Angon, kalau tanda dan cirinya nggak ada ya harus dipertimbangkan. Dan yang nggak bisa dibohongin apa? Ada bait di Jangka Jayabaya, lidahnya lidah api, ucapannya pasti terjadi. Itu yang tidak bisa